Rina baru saja pindah ke sebuah apartemen tua di pinggiran kota. Apartemen itu terlihat usang dan seram, tetapi harganya sangat murah, sesuatu yang sangat dia butuhkan saat ini. Malam pertama di apartemen itu berjalan lancar, meskipun sedikit dingin dan sunyi. Pada malam kedua, Rina mulai mendengar suara aneh dari dinding di kamarnya. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut yang tak bisa dimengerti. Rina mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu mungkin hanya suara dari pipa atau hewan kecil yang terjebak di sana. Namun, seiring berjalannya malam, suara itu semakin jelas dan mengganggu tidurnya. Keesokan paginya, Rina berbicara dengan tetangganya, Pak Ahmad, seorang pria tua yang tinggal di apartemen sebelah sejak tempat itu dibangun. Pak Ahmad memperingatkan Rina untuk berhati-hati dan menyarankan agar dia mencari tempat tinggal lain. Apartemen ini punya sejarah kelam, Nona Rina. Banyak yang pernah tinggal di sini mengalami hal-hal aneh, terutama di kamar Anda, katanya dengan nada serius. Malam berikutnya, Rina mencoba untuk tidur lebih awal, tetapi suara itu kembali. Kali ini, suara itu terdengar seperti tangisan yang teredam. Rina merasa ketakutan dan memutuskan untuk menyelidiki asal suara tersebut. Dia memukul-mukul dinding, mencoba mencari titik yang lebih lemah, dan menemukan sebuah bagian yang terdengar hampa. Dengan berbekal palu kecil yang dia temukan di laci dapur, Rina mulai membongkar dinding tersebut. Setelah beberapa saat, Rina menemukan sebuah ruang kecil yang tersembunyi di balik dinding. Di dalamnya, terdapat sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Rina membuka kotak itu dengan susah payah dan menemukan beberapa foto keluarga yang tampak bahagia, sebuah buku harian, dan selembar surat yang sudah tua dan hampir hancur. Buku harian itu milik seorang wanita bernama Sinta yang tinggal di apartemen itu sekitar 30 tahun yang lalu. Dalam catatannya, Sinta menceritakan tentang suaminya, Arman, yang mulai berubah menjadi kejam dan abusif. Dalam salah satu entry terakhir, Sinta menulis tentang rencana untuk melarikan diri dengan anak mereka, Lia, tetapi tidak pernah ada entry lagi setelah itu. Saat Rina membaca surat yang hancur, ia merasa dingin merayap di sepanjang punggungnya. Surat itu ditulis oleh Arman, mengakui bahwa dia telah membunuh Sinta dan Lia, dan menyembunyikan mayat mereka di balik dinding. Rina merasa mual dan ngeri, menyadari bahwa suara yang dia dengar mungkin berasal dari roh Sinta dan Lia yang tidak tenang. Tiba-tiba, lampu kamar mulai berkedip-kedip, dan Rina mendengar suara langkah kaki berat mendekat dari lorong. Pintu kamarnya terbuka perlahan, dan di sana berdiri seorang pria dengan wajah marah dan mata yang penuh kebencian, Arman. Rina merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, saat Arman hampir mencapai Rina, suara tangisan berubah menjadi teriakan marah yang menggema dari seluruh dinding. Sosok Sinta dan Lia muncul, menarik Arman ke dalam bayangan dinding. Dalam sekejap, semuanya menjadi sunyi. Rina terbangun keesokan paginya di tempat tidurnya, mengira semuanya mungkin hanya mimpi buruk. Namun, saat dia melihat ke arah dinding yang dia bongkar, dia menemukan kotak kayu yang sekarang kosong dan dinding itu telah tertutup kembali seperti tidak pernah dibongkar. Rina memutuskan untuk segera meninggalkan apartemen itu. Saat dia melangkah keluar, Pak Ahmad berdiri di lorong, tersenyum dengan penuh pengertian. Mereka akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Terima kasih, Nona Rina. Dengan perasaan lega dan masih sedikit ngeri, Rina meninggalkan apartemen itu untuk selamanya, bertekad untuk tidak pernah kembali lagi. Namun, bisikan di balik dinding itu akan selalu menghantui ingatannya, sebuah misteri yang akhirnya terungkap dengan cara yang paling tak terduga.